Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore ini kita melanjutkan mata kuliah kita, di mana mata kuliah kita ini bicara soal sistem pemerintahan Indonesia pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang. Di pertemuan yang ke-12 ini submaterinya kita akan berbicara sedikit tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan submateri kita yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, saya coba absen dulu ya untuk kelas A ini untuk mahasiswa semester 4 program studi Ilmu Politik. Bisa toh, jangan bingung-bingung ya semester 4 Ilmu Politik. Oke. Alexander Tai, oke. Queen Beatrix Agustine Sado, oke. Elfrida Silvere, Jackson Arianto, Jackson tidak hadir. Amsianus Donilando, Patrianto Sepa, tidak hadir juga. Yoyada Tameno, sorry salah ya. Christophorus Watt, tidak hadir juga. Antonius Nome, bisa punya Abu Nome yang pelari Indonesia. Iya dong. Oke. Franciscus Wange, tidak hadir. Domianto Mangma, tidak hadir juga. Mirna Yeviamau, Yohanes Kelvin Mada, tidak hadir juga. Devrianus Willy Sumo, tidak hadir semuanya. Oke, Ajam Hari, Febriana Seran, oke. Animani, Rehan Halim, Monica Duyanti Meliana Manet, hadir. Oke, ini banyak yang hadir. Pada bolos semua, bro. Oke, kita mulai materi kita sedikit. Kita bicara soal wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kalau kita bicara soal wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ini, saya coba mengangkat sedikit dari kata wawasan Nusantara. Dua kata yang berbeda, tapi punya keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Wawasan itu berarti kita bicara soal tinjauan, gaya berpikir kita, pemahaman kita tentang sesuatu, pikiran kita tentang sesuatu. Di mana sesuatu itu harus jelas objektif. Ketika kita bicara soal wawasan Nusantara ini, khususnya objeknya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti kita berbicara tentang pemahaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita berbicara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara, ada unsur-unsur penting ketika kita berbicara terbentuknya sebuah negara. Kalau tidak ada unsur-unsur itu, berarti satu wilayah itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Saya yakin teman-teman anak politik di semester 4 ini sudah paham tentang ketika kita berbicara tentang syarat utama pembentukan sebuah negara. Yang pertama itu jelas harus ada oke. Yang kedua harus ada rakyat. Yang ketiga harus ada yang keempat terakhir harus ada pemerintah. Tapi sebenarnya susunannya salah. Kalau kita harus susun dari awal, itu pertama harus ada rakyatnya dulu. Kalau tidak ada rakyat, bagaimana kita mau bisa bicara pembentukan sebuah pemerintah atau wilayah? Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus ada wilayahnya dulu. Itu susunannya tuh. Jadi jangan sampai teman-teman bolak-balik. Kalau kita bolak-balik, pemahaman kita juga terbolak-balik jadinya. Jadi pertama ketika kita bicara pembentukan sebuah negara, unsur yang pertama itu adalah rakyatnya dulu. Harus ada orangnya dulu, harus ada warganya dulu. Kalau tidak ada tidak bisa. Itu unsur yang pertama. Lalu unsur yang kedua itu harus ada wilayah.
besar maupun kecil, ketika sudah ada pemahaman yang sama, tujuan yang sama, keinginan yang sama dalam satu wilayah, baru kita berbicara soal pemerintahan. Kenapa harus ada pemerintahan? Indonesia adalah negara. Kenapa bisa negara? Karena dia telah memenuhi 4 unsur tersebut: rakyat, wilayah, pemerintahan, serta kedaulatan. Yang tadi kali bilang kedaulatan itu adalah pengakuan dari skala internal maupun skala eksternal. Kalau tidak ada itu tidak bisa menjadi sebuah negara. Dan kerennya adalah ketika kita berbicara tentang wawasan Nusantara, objeknya adalah Indonesia, berarti kita bicara dari Sabang sampai Merauke. Kenapa dari Sabang Merauke? Karena itu yang sudah menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, secara tidak langsung wilayah yang dikuasai oleh Hindia Belanda itu adalah menjadi lokasi dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kerennya hampir rata-rata ketika kita bicara kenapa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang pernah tahu sejarahnya kenapa harus dari situ. Karena ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di situ sudah dinyatakan adalah luas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Luas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara bekas jajahan Hindia Belanda. Disitulah yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di luar situ kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Sederhananya, ketika kita bicara soal wawasan, berarti kita bicara tentang ruang hidup daripada warga negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya sempat bahasa sedikit ke teman-teman. Berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia sampai sekarang? 17.538 pulau. Jadi bayangkan seberapa banyak. Dan lucunya itu baru hanya ada sekitar 30-40% yang sudah punya nama. Selebihnya itu pulau yang ada di Indonesia belum ada yang punya nama. Dengan karakteristiknya yang berbeda-beda, dengan bahasanya yang berbeda-beda, dari Sabang sampai bagaimana orang Rote punya gaya berpikir. Kalau ketemu ular di hutan dengan orang Rote, bunuh ular, kok orang Rote duluan. Biasanya ada dua bahasa, bunuh orang Rote dulu, baru bunuh ular. Karena itu pembelajaran tentang karakteristik gaya berpikir di dunia ini. Yang pertama apa? Makhluk hidup di alam. Dari dunia yang pertama. Ya, kita bicara soal ada perubahan. Saya bicara soal akademik ini. Pemahaman pertama kan orang bilang alam kan. Alam. Yang kedua tumbuhan. Yang ketiga hewan. Baru yang keempat manusia. Itu basic keilmuan tuh, dasar tuh. Ketika kita berbicara tentang makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi jangan sampai juga, karena itu sangat berkaitan sekali dengan pemahaman kita tentang wawasan Nusantara. Kalau dasar-dasar itu kita sampai lupa, kita tidak tahu bagaimana Anda akan mengambil kebijakan, khususnya orang politik ya. Kita mengambil kebijakan di dalam sebuah pembentukan atau peraturan perundang-undangan, kan kita harus mengenal karakteristik itu. Setiap suku, ras, agama dan bahasa. Bagaimana Anda akan mengambil kebijakan itu ketika Anda tidak mengenal karakteristik dari setiap warga negaranya? Itu dasar pembelajaran tentang wawasan Nusantara. Oke, definisi paling sederhana ini wawasan Nusantara. Mau catat, mau foto, terserah Anda. Wawasan Nusantara, konsepsi geopolitik dan geostrategis Indonesia yang memandang Nusantara sebagai satu kesatuan yang tadi saya bilang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua kita bicara soal wilayah, lokasi, tempat di mana kita tinggal, di mana kita berdiri. Yang ketiga kita bicara soal ideologi. Pertanyaan saya sederhana dulu. Ideologi itu kalau di Indonesia apa ideologi? Pancasila. Bahaya kalau sampai tahu ideologi Pancasila. Kalau politik oke, sudah tahu toh? Ekonomi sudah tahu. Sosial budaya sudah tahu. Interaksi sosial dari kebiasaan dari itu. Serta pertahanan dan keamanan. Ini konsep dasar tentang wawasan Nusantara. Di sini ada yang bertanya tidak? Kalau tidak kita lanjut. Tidak ada? Lanjut? Oke.
jangan susah bro. Kalau kami bro. Oke. Ya, kalau sedikit referensi ya Pak. Oke. Itu, Oh ini referensi ya, bukan pertanyaan ya. ya, untuk menopang pertanyaan saya. Jadi dalam bukunya Mutahari dalam epistemologi itu dia mengklasifikasi terbentuknya ideologi itu menjadi pertama itu pandangan alam serta ideologi dan seterusnya itu tindakan menurut Mutahari dalam bukunya epistemologi. Oke. Sedangkan dalam beberapa tokoh pemikiran Eropa itu mengatakan bahwa ideologi adalah suatu wacana, suatu konsep untuk mengatur sistematika sosialnya masyarakat. Jadi seluruh konsep sosial masyarakat itu diatur oleh ideologi, Peraturan, ya, Oke. pemahaman, keyakinan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kalau kita tetapkan ideologi Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia, maka seharusnya struktur yang seharusnya pada masyarakat Indonesia itu sesuai dengan Pancasila itu sendiri. harusnya. Harusnya. Makanya kenapa hari ini menjadi ideologi negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Oke. Harusnya ya. Ya, yang dimana bahwa ideologi itu mengatur tentang geopolitiknya, sistem ekonominya, dan juga sistem sosialnya. budaya. Oke. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, gitu. Karena sekarang ini kita menganut tentang kapitalisme dalam ekonomi kita. Lebih kepada perilaku sebenarnya. Begitu. Saya tanya. Oke. Kalau itu yang tadi dimaksudkan dalam bicara ideologi bahwa harusnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalau ketika kita berbicara dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas, sifat daripada Pancasila itu harus dipegang teguh, tidak boleh tidak. Termasuk cara pengambilan kebijakan yang dikelola oleh 3 lembaga besar yang ada di negara kita. Mulai dari lembaga yang memang pegangannya adalah ideologi Pancasila. Tidak boleh sifatnya kapitalisme, tidak boleh sifatnya liberalisme, karena kita sudah sepakat dari awal bahwa ideologi negara kesatuan Republik. Saya pegang itu. Kalau kamu berbicara pemahaman luar negeri tentang ideologi itu adalah begini, saya setuju untuk itu. Kalau bicara di Indonesia, saya tidak terlepas bahwa ideologi itu perilaku individualisme, bukan kelompok atau khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dari awal sampai akhir kita berpegang terus sampai hari ini adalah ideologinya adalah Pancasila, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak boleh keluar daripada. Tapi kalau bilang bahwa Nusantara, ya pemahamannya harus ini mas. Satu kesatuan, satu wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Itu. Kalau bicara soal itu saya lebih kepada kesatuan Republik Indonesia. Pertama ada kesatuan wilayah, yang kedua adalah kesatuan ideologi. Dari kesatuan ideologi artinya dari Sabang sampai Merauke tidak boleh punya ideologi yang lain kecuali Pancasila. Setuju untuk itu, tidak boleh tidak. Teman-teman sebagai mahasiswa pun hari ini saya minta bahwa harus sepakat untuk itu. Tidak boleh tidak. Jadi sampai keluar dari sini, Anda langsung punya pemikiran ideologi lain lagi Pak. Sampai boleh. Saya tetap bahwa pegangannya kesatuan ideologi adalah Pancasila. Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu kesatuan politik. Ya di sini saya sudah jelaskan juga, mungkin teman-teman bisa baca, saya tidak harus baca lagi. Lalu yang keempat adalah kesatuan ekonomi. Artinya bahwa pengambilan kebijakan yang dikelola oleh negara itu, ya semua rakyat harus sama, harus adil gitu. Tapi saya ingin menekankan kepada teman-teman bahwa ada satu kata ketika kita berbicara soal ini, kesatuan ekonomi, bahwa sebenarnya dari ujung ke ujung implementasi kebijakan soal ekonomi itu kan harus sama, tidak boleh berbeda. Tapi karena kita kalau ketika kita bicara soal keadilan, ini yang susah nih. Karena menurut saya sampai hari ini, kalau saya ketika bicara adil itu susah menyamakan, susah membagi rata. Kalau prinsip saya ketika bicara soal keadilan itu berarti skala prioritas yang harus diutamakan, bukan masalah alih rasa beta rasa, tapi lebih kepada prioritas. Contoh sederhananya saya ambil contoh yang paling sederhana gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Satu orang alergi telur, yang lain tidak alergi telur. Ya, saya bikin kue tanpa telur, tapi rasanya manis. Semua makan, saya kasih. Sepakat makan semua. Tapi ketika saya bilang ada telur di dalamnya, satu orang tidak makan. Kira-kira itu harus saya pedulikan atau tidak? Saya harus pedulikan karena masih ada teknik yang lain untuk membuat saling rasa, alih rasa juga beda rasa. Tapi dengan skala prioritas yang berbeda. Itu yang disebut adil. Tapi ketika ingin menerapkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia, bagi saya hal ini memang susah. Dan itu PR buat kita. Kalau saya pastinya tetap skala prioritas itu kan. Nah, itu bicara soal kesatuan ekonomi. Oke, berikutnya kesatuan sosial budaya. Kebudayaan nasional yang mencerminkan keberagaman tetapi tetap dalam kerangka persatuan. Slogan yang paling keren di Pancasila apa? Artinya berbeda tapi tetap kesatuan sosial dan budaya. Dan termasuk kesatuan pertahanan dan keamanan. Saya rasa sampai sini konek ya? Kalau bicara soal bahasa Nusantara ya, konek kan? Dengan contoh-contoh yang begitu. Konek kan? Mungkin dari saya mungkin cukup ya, jangan terlalu panjang lagi ya. Atau kita mau lanjut lagi? Kenapa ya? Oke, mungkin sementara ini perkuliahan kita sampai di sini dulu, berbicara sedikit tentang tadi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Keren, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas atensinya.